Agenda 21 dan Agenda 2030 adalah tata dunia baru. Agenda 21 dan Agenda 2030 ini sebenarnya adalah rencana untuk menghilangkan 95% populasi dunia pada tahun 2030, dan itu sedang terjadi saat ini. Nama lain untuk Agenda 21 ini adalah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dari PBB. Kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Nah, mulailah meneliti apa itu Agenda 21 dan Agenda 2030 atau SDG-nya PBB. Nah, di video ini kita akan membahas secara rinci Agenda 21 dan Agenda 2030 yang sebenarnya adalah kamuflase dari rencana Freemasonic dan Illuminati Antikristus menuju pada tatanan dunia baru yang sudah lama mereka rencanakan, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci. Dalam hal ini kitab suci agama Kristen, yaitu kitab Wahyu. COVID-19 ini sebenarnya hanyalah jembatan yang digunakan sebagai pelindung politik dan pelindung hukum untuk keruntuhan finansial terbesar dalam sejarah ekonomi dunia. Penguncian penduduk dilakukan untuk menjauhkan orang dari satu sama lain. Jika orang jauh dari satu sama lain, mereka tidak dapat bekerja sama. Untungnya banyak orang menyadari kebohongan pemerintah di seluruh dunia ini. Pemerintah yang sedang dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan internasionalis, yaitu para elit global yang dalam bahasa frontal Alkitabnya disebut Antikristus. Pemerintah di seluruh dunia telah merencanakan sebuah tatanan dunia baru atau satu pemerintahan di mana depopulasi akan terjadi dengan orang-orang yang hidup dalam kondisi terkunci dari lockdown menjadi lockstep. Apa yang berusaha dicapai oleh mereka? Pertama, kontrol penuh terhadap setiap individu, kontrol melalui cuci otak dan propaganda ketakutan, penghancuran total perusahaan swasta, penghapusan perlindungan konstitusi, perselisihan ras. Mereka suka menggunakan rasisme untuk membuat orang melawan satu sama lain, satu tindakan provokasi yang dilakukan secara halus. Tetapi di sisi lain, mereka menggunakan kata-kata humanisme dan slogan-slogan kemanusiaan untuk menutupi agenda-agenda jahat mereka dan provokasi jahat mereka di balik semua kisru dunia ini. Senjata penjahat atau cerita Sandy Hook digunakan untuk ini, yaitu menghancurkan agama, sebab mereka tidak percaya pada Tuhan dan hanya percaya kepada setan. Inilah yang dimaksud dengan menghilangkan populasi dunia pada Agenda 21 dan Agenda 2030. Dengan ketakutan yang menyebar mulai bulan Maret tahun lalu, banyak orang mematuhinya. Pada awalnya secara sukarela, dan sekarang lihatlah, telah menjadi wajib. Sekali lagi, telah menjadi wajib. Akankah orang Amerika ataupun orang-orang di negara lain berhenti memakai topeng dan berhenti mendengarkan televisi dan media-media mainstream milik para internasionalis tersebut? Jika bukan karena televisi, tidak ada dari kita yang akan mendengar atau menyaksikan angka COVID ini atau data-data dari kamuflase wabah ini. Data-data yang sebenarnya tidak jelas. Hidup akan seperti biasanya jika tanpa media-media tersebut. Ingat, COVID bukan wabah. Ini adalah wabah hitam atau fake pandemi, wabah palsu. Entitas di belakang COVID pandemic telah memberitahu kita apa yang diharapkan, kapan itu akan terjadi, bagaimana mereka berencana untuk melakukan perbuatan jahat mereka, dan berapa jumlah depopulasi yang akan terjadi. Agenda 21 dan Agenda 2030 adalah sebuah one world government. Itu sudah direncanakan dan ada pada sebuah fakta. Silakan teman-teman lakukan sebuah riset. Cari di website secara mandiri. Kita akan temui banyak situs-situs website
yang adalah official page dari mereka. Agenda 21 dan Agenda 2030 bukanlah sebuah teori konspirasi. Semua media, semua bukti terpampang di depan mata. Media yang baru 10 tahun lalu menyebutnya sebagai teori konspirasi, sekarang mengakuinya. Meskipun Anda tidak melihat ada outlet media yang mempermasalahkannya. Mereka tidak ingin Anda tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka terlalu sibuk memberitahu kami betapa berbahayanya COVID. Siapa yang mengawasi tata dunia baru ini? Media belum mengungkap informasi itu. Pemerintah pun belum mengungkap informasi itu. Jika PBB menghabiskan beberapa dekade untuk merencanakan Agenda 21 dan Agenda 2030 untuk tata dunia baru, seorang tahu siapa perencana itu. Tetapi kami tidak, kami rakyat tidak diberitahu, bahkan ditutup-tutupi dan penuh kebohongan. Informasi telah disembunyikan dari orang-orang selama bertahun-tahun. Kita hanya diberitahu apa yang mereka ingin kita ketahui. Itu pun melalui media-media mereka yang sudah diinfiltrasi oleh mereka, melalui televisi, film, radio, dan lain-lain. Semuanya ditulis dalam naskah yang sudah diatur. Lalu siapa sebenarnya penguasa dunia? Pertama-tama Anda perlu mempelajari siapa yang mengontrol dunia dan apa agenda tersembunyi dari kelompok tersebut. Kemudian Anda akan mempelajari bagaimana semuanya terkait dengan Agenda 21 dan Agenda 2030. Sebut saja beberapa keluarga menguasai sebagian besar kekayaan dunia. Keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller, yang adalah keluarga terkuat di dunia dan telah berlangsung selama beberapa generasi. Keluarga ini mengontrol sistem perbankan dan bahkan telah mengontrol negara-negara di dunia. Setiap pemerintah-pemerintah lokal dari setiap negara oleh karena tekanan hutang. Keluarga Rothschild memiliki sejarah yang sangat panjang dan kelam. Mereka telah menyebabkan kekacauan selama berabad-abad. John Rockefeller juga berkuasa ketika dia menjadi orang yang sangat kaya dalam industri minyak di tahun 1800-an. John Rockefeller berhasil mengambil alih industri minyak dengan menghilangkan persaingan tersebut. John Rockefeller juga orang yang menemukan pengobatan barat yang sekarang pada akhirnya berlanjut pada bisnis kesehatan. Keluarga Rockefeller dan Rothschild adalah psikopat lengkap tanpa empati namun sangat halus dan pintar. Mereka hanya merawat kekuasaan. Kedua keluarga ini menjalankan banyak perkumpulan rahasia bersama dengan perusahaan besar di seluruh dunia yang kita semua kenal dengan sebutan Illuminati. Bagaimana keluarga Rockefeller dan Rothschild mengontrol dunia dan mengontrol manusia? Mereka mengatur sistem moneter kita atau sistem keuangan kita. Mereka bisa mengendalikan semua bank dan pemerintah oleh sistem tersebut. Bank dan keluarga ini menguasai dunia dan bukan pemerintah. Dengan mengendalikan uang kita dan menyiarkan kebohongan melalui televisi dan media yang mereka kendalikan, mereka lalu dengan mudah akhirnya memperbudak manusia. Keluarga Rockefeller dan Rothschild berada di atas bank dan bank berada di atas semua pemerintahan dunia. Bank menghasilkan uang tanpa dukungan finansial atau ilegal dan mendikte kebijakan-kebijakan manusia. Keluarga Rockefeller dan Rothschild bersama dengan perkumpulan rahasia mereka berada di balik setiap krisis keuangan di dunia demi keuntungan mereka. Bagaimana bank menghancurkan perekonomian kita, negara-negara di dunia. Sistem moneter yang digunakan di seluruh dunia terdiri dari korupsi dan manipulasi. Bank menyuntikkan banyak uang ke dalam sirkulasi dan kemudian menciptakan ledakan besar. Ketika ada pertumbuhan ekonomi, orang merasa percaya diri dengan pekerjaan mereka dan mengambil lebih banyak pinjaman. Mereka membeli rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, bank menunggu titik optimal ketika mereka bisa menghancurkan pasar, seperti yang mereka lakukan untuk resesi 2008. Mereka membuat alasan untuk mengeluarkan uang dari peredaran yang menghancurkan perekonomian. Begitu bank menghapus sejumlah besar uang dari peredaran, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh uang tidak lagi mungkin. Tindakan ini akhirnya menyebabkan jatuhnya pasar saham, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan hal-hal mengerikan lainnya. Ini adalah cara lain dari bank untuk mengontrol umat manusia.
Bank berada di balik setiap krisis keuangan, dan siapa pengontrol dari sistem perbankan di dunia? Kita sudah kenal siapa mereka pada penjabaran di atas. Ladies and gentlemen, please welcome Ais Celana Remix. Remix, aduh, tolong makanya jauh orang ini bak kecewa karena hancurkan hati, kecewa terangkingan hati hancur berantakan. Sakit dalam hati, tolong pergi jauh-jauh, tolong makanya jauh orang ini bak kecewa karena hancurkan hati, kecewa terangkingan hati hancur berantakan. Sakit dalam hati, tolong pergi jauh-jauh, orang sangat egois.